Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan pertama-tama, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok satu atau Dadar di mata kuliah Etika dalam AI. Dan hari ini itu beranggotakan totalnya ada 4. Pertama dengan Ali Hiskil Syaukani dan Daniel Prudensial Hamzah sendiri, Dina Muhammad Akbar dan Rehan Agresiap. Boleh untuk di back satu kali lagi. Dan hari ini kita akan membahas tentang judul dari paper kita adalah peta jalan regulasi AI untuk Indonesia yang dimana mengintegrasikan pelajaran dari berbagai pendekatan global dari berbagai negara. Dan tentunya sedikit fun fact bahwa perkembangan pesat kecerdasan AI, kecerdasan buasan atau AI itu ya, di Indonesia telah mendorong dari transformasi digital di berbagai sektor. Namun, belum diimbangi dengan kerangka regulasi yang spesifik dan juga secara komprehensif seperti itu. Nah, ketidakadanya payung hukum ini itu dapat menimbulkan tantangan yang signifikan juga terkait dengan perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, etika ya, serta potensi penyalahgunaan dari teknologi itu juga. Boleh di next? Ya, dan tentunya abstrak yang kita angkat di sini penelitian ini tentunya bertujuan untuk sebagai penyusun sebuah peta jalan regulasi AI untuk Indonesia dengan mengkaji dan juga mengintegrasikan berbagai pelajaran dari penegatan kebijakan global dengan menggunakan metode analisis kebijakan komparatif dan juga di paper ini akan menelaah kerangka kerja regulasi dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura, serta strategi nasional Hungaria. Dan tentunya nanti dari paper ini itu memberikan hasil analisis yang menunjukkan bahwa setiap yurisdiksi gitu ya menawarkan kekuatan yang berbeda dalam regulasi AI seperti itu. Mulai dari pendekatan yang berbasis risikonya, terus fleksibilitas inovasinya, hingga kerangka tata kelola yang seimbang seperti itu. Yang dimana dari peta jalan ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menciptakan tentunya dari segi ekosistem AI yang inovatif, etis, dan aman sekaligus dapat melindungi hak dan kepentingan dari publik itu sendiri. Oke, next. Ya, tentunya dalam pendahuluan ini gitu ya, itu terdapat 4 poin besar yang betul-betul kita ambil. Pertama dari segi transformasi global AI yang tentunya di sini kita menjelaskan bahwa dari kecerdasan buatan atau AI telah menjadi kekuatan transformatif yang dapat mendorong inovasi serta mengubah tatanan ekonomi, industri dan juga pemerintahan di tingkat global. Terus yang kedua adalah kekosongan dari regulasi tersebut. Nah, jadi pengadopsian dari AI ini yang masif itu belum bisa diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai seperti itu. Karena di AI ini dapat menciptakan risiko penyalahgunaan data, diskriminasi algoritma, dan juga sampai dengan tantangan etika lainnya seperti itu. Dan ini menjadi ketakutan dari warga Indonesia yang betul-betul sampai dengan pemerintah Indonesia dalam keberadaan dari AI ini, AI itu sendiri gitu. Oke, yang ketiga adalah adopsi AI di Indonesia. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi digital yang secara pesat gitu ya, dan tingkat adopsi teknologi yang sangat-sangat tinggi, itu mulai merasakan gelombang transformasi yang betul-betul berbasis AI di berbagai sektor. Nah, jadi dimanapun kita berada sekarang di teknologi modern, itu betul-betul sudah mengadopsi AI dimanapun begitu dari segi kesehatan apa di bidang kesehatan, di bidang makanan dan lain sebagainya, bahkan sampai di teknologi sehari-hari yang kita gunakan seperti handphone seperti itu. Dan yang terakhir di 4 ini adalah peta jalan dari regulasi tersebut. Di mana dari penelitian ini merumuskan tentang peta jalan regulasi AI untuk Indonesia. Nah, dengan mengintegrasikan pelajaran serta praktik terbaik dari model-model global untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan juga adaptif. Jadi betul-betul sangat penting untuk kita mempelajari dari segi etikanya sih gimana sih untuk kita membuat menggunakan AI dalam pembelajaran kita, gimana sih untuk regulasi dalam penggunaan AI itu semua karena kan saat ini gitu ya sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu betul-betul masih belum terbimbing atau terbina dengan baik gimana sih cara penggunaan AI yang baik dan benar seperti itu sehingga kita insya Allah dengan dari paper ini bisa
bukan bisa menjamin, bisa membantu untuk penjaminan dari penggunaan AI yang secara baik dan juga benar. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada metode penelitian yang bisa membentuk paper kami. Yang pertama itu strategi pencarian literaturnya berdasarkan Google Scholar. Kami menggunakan kata kunci seperti Artificial Intelligence Policy, AI Regulation, dan regulasi AI di Indonesia untuk mencari artikel yang relevan dengan eh, topik yang kami angkat. Kemudian artikel dipilih dengan tentang waktu 2020 hingga 2025 sehingga data didapatkan data yang terbaru. Kemudian untuk kriteria inklusi dan inklusinya, artikel yang dipilih membahas kebijakan dan regulasi AI dari sumber ilmiah kredibel dalam bahasa Indonesia dan Inggris, artikel non-ilmiah atau sumber tidak terverifikasi di eksklusi. Itu adalah eksklusinya, yaitu artikel non-ilmiah dan sumber tidak terverifikasi. Kemudian untuk proses seleksi studinya, kami menemukan dua artikel utama yang relevan dengan topik kajian dan memenuhi kriteria inklusi dan inklusi yang dipilih berdasarkan judul dan isinya. Kemudian untuk ekstraksi dan manajemen data, data penting dari berbagai pembahasan kebijakan, hasil studi, dan rekomendasi regulasi diekstrasi, dirangkum, dan disusun ulang oleh kami. Kemudian untuk penilaian kualitas artikel yang kami pilih, yaitu kredibilitas jurnal, reputasi penulis, jumlah citasi, dan kejelasan pemaparan hasil studi digunakan sebagai dasar penilaian kualitas. Dan untuk metode sintesis yang kami pilih adalah sintesis naratif, yaitu digunakan untuk meringkas, membandingkan, dan menganalisis isi artikel rujukan, mengevaluasi perbedaan kebijakan antar negara dengan Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu kebijakan komparatif. Di sini ada beberapa eh, Eropa, Amerika Serikat, Singapura, dan juga Hongaria. Nah, untuk yang pertama, ini ada mengenai perlindungan data dan privasi. Nah, pada ini Uni Eropa menjadi yang paling ketat melalui GDPR dan AI yang memberi perlindungan menyeluruh terhadap data pribadi. Selanjutnya, Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan sektoral tanpa kerangka hukum federal yang komprehensif. Selanjutnya yaitu Singapura. Singapura memiliki aturan perlindungan data sendiri walaupun sifatnya lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu Hongaria menerapkan sistem regulasi yang terpusat dalam berbasis etika. Untuk selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas algoritma di wilayah Uni Eropa mewajibkan transparansi penuh dan mekanismenya audit untuk semua aplikasi berbasis AI. Nah, untuk Amerika sendiri itu mendorong perusahaan untuk melakukan audit mandiri namun tidak mewajibkannya. Nah, untuk negara di Singapura menyediakan paduan etika tetapi tidak mengikat hukum. Nah, untuk selanjutnya di Hongaria membentuk pusat edukasi khusus untuk membantu masyarakat dan pelaku industri memahami aspek etika dan regulasi AI-nya. Untuk selanjutnya yaitu fleksibilitas inovasi di bagian Uni Eropa menerapkan regulasi ketat terutama untuk startup teknologi yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya yaitu Amerika Serikat, yaitu memberi ruang inovasi sangat luas dengan regulasi yang minim. Untuk selanjutnya di negara Singapura juga mendukung inovasi tapi tetap mengarahkan melalui prinsip etika. Dan sementara Hongaria membangun fasilitas uji coba teknologi sebelum digunakan secara publik. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan etika. Di Uni Eropa itu eh, eh, sorry, semua negara sepakat bahwa AI itu harus digunakan secara adil dan tidak ada diskriminatif. Jadi di Uni Eropa dan Singapura memiliki sikap tegas terhadap keadilan dan tanggung jawab mengenai penggunaan AI tersebut. Nah, untuk selanjutnya di oh mohon maaf, tadi itu di Uni Eropa dan Singapura. Untuk selanjutnya yaitu di Amerika Serikat.
masih dalam proses pengembangan regulasi yang mengikat. Dan yang terakhir, Hongaria eh, aktif mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan dalam. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengawasan dan penegakan. Nah, untuk di Uni Eropa memiliki lembaga pengawasan terhadap AI itu sendiri di setiap negara anggotanya. Nah, untuk di Amerika Serikat menyerahkan pengawasan itu kepada lembaga yang sektoral. Di negara Singapura mengutamakan kolaborasi pemerintah dan industri. Sedangkan di Hongaria membentuk nasional yang mengatur strategi dan pengawasan AI secara terpusat. Nah, analisis ini mengkaji bagaimana kebijakan dan strategi kecerdasan buatan atau AI dirancang dan diimplementasikan di Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura, dan Hongaria. Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peraturan AI serta mengevaluasi relevansi dan dalam konteks pengembangan kerangka hukum di Indonesia. Oke, selanjutnya bagian diskusi itu ada 4 poin utama. Yang pertama ada regulasi hibrida, yaitu Indonesia memerlukan model regulasi hibrida yang ada mengintegrasikan pelindungan data dan pendekatan berbasis risiko dari Uni Eropa, fleksibilitas inovasi dari AS dan Singapura, serta visi strategis Hungaria. Yang kedua ada penguatan literatur. Temuan dari literatur yang dianalisis saling menguatkan, membahas apa yang perlu diregulasikan, yaitu perlindungan data, transparansi, dan bagaimana implementasinya, seperti kepemimpinan pemerintah, koalisi, pemangku kepentingan. Yang ketiga, yaitu ada kelebihan keterbatasan. Analisis terletak pada pendekatan komparatif yang luas, namun keterbatasannya meliputi sifat kualitatif, normatif, dan perbedaan konteks sosio antar negara. Yang keempat yaitu ada implikasi praktik dan penelitian, yaitu rekomendasi praktik mencakup pembentukan koalisi AI nasional dan kerangka regulasi bertahap. Implikasi penelitian mendorong studi empiris dan analisis dampak regulasi. Selanjutnya, potensi bias dan tantangan implement. Yang pertama ada bias pilihan studi kasus dari negara maju yang konteksnya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Dapat menimbulkan bias karena model tersebut mungkin tidak sepenuhnya relevan atau adaptif. Yang kedua yaitu bias interpretasi, yaitu ketergantungan pada sudut pandang dan argumen dari penulis literatur. Sumber dapat menyebabkan bias dalam interpretasi karena analisis tidak melibatkan data primer dari pemangku kepentingan di Indonesia. Yang ketiga yaitu bias normatif. Rekomendasi yang cenderung bersifat ideal berisiko mengabaikan tantangan implementasi praktis di Indonesia, termasuk kendala sumber daya, infrastruktur, dan penerimaan sosial. Ya, tentunya dari dijelaskan oleh kami, itu ada Ali, Dinar, dan juga Rehan, terdapat beberapa kesimpulan dan tentunya bisa menjadi langkah selanjutnya bagi para pendengar untuk dari presentasi dari kami gitu ya. Nah, terdapat 4 poin yang betul-betul kita ambil. Pertama dari segi model hibrida. Apa itu? Itu merupakan kayak model regulasi AI yang dimana ideal bagi Indonesia. Karena itu merupakan model yang menggabungkan perlindungan data dari UE gitu ya, dan dengan fleksibilitas Amerika Serikat atau Singapura bersamaan juga dengan strategi nasional dari Hungaria. Jadi ada 3 betul-betul dari hibrida itu yang bisa menggabungkan dari beberapa metode gitu ya, digabungkan menjadi satu yang dari terdapat 3 metode yang sudah dijelaskan di awal tadi yang betul-betul untuk di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan secara bertahap. Jadi orang-orang Indonesia itu nggak bisa, karena kan dia memiliki beberapa culture yang bisa dibilang tidak bisa yang langsung dijebol dan langsung dibuat gebrakan baru untuk bisa dipatahkan kultural orang Indonesia. Tapi harus dilakukan dengan pendekatan secara bertahap seperti itu. Dengan pembuatan kerangka regulasi yang harus secara bertahap dan juga partisipatif gitu ya. Karena
di kita itu wajib untuk bisa mengutamakan penguatan dari SDM itu sendiri, sehingga dapat melakukan pembentukan koalisi nasional dan juga lembaga-lembaga pengawas secara independen. Nah, itu yang kedua. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga. Nah, tentunya adalah adaptasi dari segi kontekstualnya seperti itu. Jadi wajib di Indonesia ini adalah terdapat penyesuaian gitu ya terhadap dari konteks sosial, budaya dan juga politik Indonesia yang betul-betul sangat penting agar regulasinya itu realistis dan juga dapat diimplementasi atau implementatif gitu. Jadi memang betul-betul di sini gitu ya. Seperti saya tadi bahwa kultur Indonesia itu betul-betul sangat kental dan juga kuat gitu dan apa yang sudah menjadi familiar di para SDM yang ada di Indonesia itu menjadi sebuah benteng baru dari orang Indonesia untuk para orang-orang baru untuk mengimplementasikan dari strategi atau metode-metode yang baru seperti itu. Sehingga ini itu kita masukkan keempat, ada yang poin keempat ini penting gitu ya. Di sini itu namanya penelitian yang tentunya berbasis dengan bukti seperti itu. Nah, jadi orang Indonesia itu validation marketnya itu wajib memiliki adalah dengan bukti. Dia mau dengar yang secara perencanaan pembangunan bla 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 begitu, mereka tidak bicara soal bukti. Sehingga juga penelitian ke depan perlu diarahkan pada bukti yang nyata seperti itu. Seperti studi masyarakat itu sendiri. Jadi salah satu buktinya adalah memang harus membuat sebuah dampak. Wah, masyarakat ini ternyata masyarakat di daerah sini ternyata membutuhkan sebuah AI dengan cara metode seperti ini. Karena memang itu adalah salah satu yang mereka nyaman dan juga memang oh iya betul ya harus seperti itu gitu. Jadi memang wajib untuk kita membuat sebuah dampak dari terhadap regulasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan dari secara keseluruhannya adalah dengan menyusun peta jalan regulasi AI yang komprehensif ini, Indonesia memiliki peluang yang besar gitu ya untuk bisa membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, inovatif dan juga aman. Sehingga tidak hanya mendorong pertumbuhan dari ekonomi itu sendiri, akan tetapi juga dapat melindungi dari kepentingan publik. Baik, itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok 1 Dadar. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan yang berkenan maupun tidak berkenan di hati. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan see you in the next presentation. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.